Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas there dan it sebagai subjek kalimat ya. Mungkin kita sering ketemu ya kalimat yang diawali dengan there dan it. Itu disebut kalau dalam istilah grammarnya itu disebut dengan filler subjects dan impersonal subjects. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, seperti biasa, izinkan saya dulu menyampaikan informasi berikut ya. Sekira ada yang perlu jasa penerjemah Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya, bisa menghubungi email atau WA yang ada di sini. Terima kasih. Oke, baiklah teman-teman, kita mulai saja bahasan kita pada video kali ini. Yang pertama itu adalah there. Jadi there sebagai filler subject. Kenapa disebut dengan filler subject? Artinya supaya kalimat itu ada subjeknya ya. Oke, seperti contoh di sini, there is a cat sitting on my car. Ya, there itu subjek pada kalimat ini. Tapi sebenarnya yang menentukan bentuk kata kerja ini bukanlah there ini, tetapi adalah kata benda yang mengikuti. Seperti contoh ini, ada a cat sitting ya. A cat ya. There is a cat, karena ada kucing satu kita pakai is. Contoh kalimat kedua, there are 25 students in my class. Kenapa dia pakai are? Karena diikuti oleh kata benda jamak, yaitu 25 siswa. Oke. Jadi ini seringkali ada pada tes-tes bahasa Inggris ya. Oke. Contoh berikutnya itu, there were 5 people arrested by police. Di sini juga ada were. Kenapa were bukan was? Karena ada 5 people. Oke. Dan contoh berikutnya, there will be a nice man waiting for you at the airport. Oke. Jadi intinya adalah there di sini ada untuk menunjukkan bahwa kalimat itu ada subjeknya gitu. Karena dalam bahasa Inggris kan setiap kalimat itu wajib ada subjek dan verbs. Oke. Oke, bagaimana kalau there itu kita hilangkan misalnya? Oh, bisa saja. Kita bisa hilangkan, kita lihat perbandingannya pada tabel berikut. Oke. Maaf. Di kolom pertama itu adalah kalimat yang menggunakan there. Kolom kedua yang tanpa there. Oke. Kita lihat di sini, there is a cat sitting on my car ya. Sebenarnya kalimat ini asalnya seperti ini. A cat is sitting on my car. Tapi kalau dalam percakapan kan kalau ini tidak ada komunikasinya ya. Kalau seperti ini, there is a cat sitting on my car. Ada kucing duduk di mobil saya, sedangkan sini kucing sedang duduk di mobil saya. Jadi perbedaannya seperti itu. Contoh kalimat kedua, there are 25 students in my class. 25 students are in my class. Contoh ketiga, there were 5 people arrested by police. Oke. Nah, bisa juga dibuat tanpa there seperti ini. Jadi subjeknya jadi 5 people were arrested by the police. Sebenarnya memang subjeknya itu adalah 5 people seperti yang kita bahas di awal tadi. Itu menunjukkan subjek yang menentukan kata kerjanya. Bukan there-nya yang menentukan kata kerja, tapi kata benda yang mengikuti. Contoh terakhir, there will be a nice man waiting for you at the airport. Subjeknya itu adalah a nice man will be waiting for you at the airport.
Mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya. Sekira ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke. Sekarang kita bahas lagi hal berikutnya, itu there yang menggunakan auxiliary. Jadi seperti ini. Ini yang saya merahkan ya, yang dimerahkan ini seems to be, should be, has been, have been, itu adalah kata kerjanya. Could be ya, ini dalam pertanyaan. Will be, ini will not be, negatif ya. Oke. Jadi misalnya there seems to be a problem here. Jadi seems pakai s karena a problem ini sebenarnya. Jadi there seems to be a problem seems to be here. Kalau kita buat seperti tabel seperti ini tadi ya. Jadi bisa pakai there, bisa juga there-nya dihilangkan. Jadi sebenarnya there di sini hanya mewakili fungsi kata sebagai subjek, walaupun sebenarnya dia bukanlah subjek yang sebenarnya pada kalimat tersebut. Contoh kedua, there should be more time spent solving this problem. Sampai saya pakai should be ya. Contoh ketiga, there have been several robberies on this street. Kenapa pakai have bukan has? Karena ada several robberies. Nah, an ancient pakai has. Bisa ya melihat perbedaannya? Kalau dalam bentuk pertanyaan, kita bisa lihat di seperti ini. Could there be another reason for this problem? Oke. Jadi asalnya kan there could be another reason for this problem. Contoh terakhir, there will not be enough time for that. Will not be enough time for that. Jadi there ini kata kerjanya, oke. Ini kata benda yang mengikuti time ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian kita lihat lagi there dalam kalimat pasif. Seperti ini. There were 2 men arrested for the robbery. Kalimat-kalimat seperti ini kan informatif ya. Jadi menunjukkan sesuatu kejadian. Kalau dibuat seperti ini, 2 men were arrested for the robbery, itu cuma statement saja. Oke. Jadi there ini mewakili subjek untuk menunjukkan bahwasanya ada 2 laki-laki ditahan karena perampokan ya. Contoh kedua, there was no one blamed for the accounting errors ya. Kalau kalimat standarnya, no one was blamed for the accounting errors. Kira-kira begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. There juga kalau di old fashion ya atau still ya, still and old fashion construction atau struktur kalimat yang lama yang dulu digunakan seperti ini. Ini bisa saja, tapi ini penggunaannya kaku ya. Stilted ini kaku, old fashion kuno. Kalau dulu memang seperti ini ada biasanya dalam novel ya. There exists a state of war between our 2 nations. Oke. Nah, jadi di sini mewakili subjek saja. Exist ini adalah verbnya. Soon there developed the question whether the craft would actually fly. Oke. Di kata kerjanya ini ya, there the question was developed whether the craft would actually fly. Jadi kalau kita sudah tahu struktur seperti ini, kita bisa menganalisa kalimat ya, yang mana subjek, yang mana verbs ya, yang mana objek dan seterusnya ya. Karena memang dalam tes-tes bahasa Inggris seringkali itu sifatnya yaitu sentence analysis ya, jadi menganalisa kalimat. Oke. Bagaimana teman-teman? Apa bisa dipahami? Ya, kalau masih bingung silakan diputar-putar lagi ya. Kalau masih bingung juga silakan tulis di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah saya akan jawab. Oke, bagaimana dengan it?
it sebagai impersonal subject. Nah, sebagaimana kita pernah belajar, ada namanya personal pronoun ya. Personal pronoun he, you, they, he, she, it. Nah, di sini ada it, impersonal. Artinya sebenarnya it ini bukanlah merupakan personal subject. Karena sebenarnya fungsi it itu sama seperti there ya, menunjukkan bahwa kalimat itu ada subjek. Nah, karena memang bahasa Inggris kan wajib ada subjek, ada verb. Karena kalimat ini tidak ada subjeknya, jadi gunakanlah it ya sebagai impersonal subject ya. Ada subjek tapi tidak bermakna seperti ini. It will be raining tomorrow ya. Besok akan hujan. Will be itu kata kerjanya. Oke. Ini mewakili bahwa kalimat ya, karena kalimat ada subjeknya. Contoh kedua, it is very nice in Bukit Tinggi, West Sumatra ya. Oke. Jadi kalau kita buat misalnya seperti ini, Bukit Tinggi is very nice misalnya kan, tapi itu cuma statement. Tapi kalau seperti ini ada komunikasinya ya, implied meaningnya. So it's very nice to be here misalnya. Oh, senang berada di sini. Nah, kira-kira begitu. It was too hot in that store. Ini sebenarnya that store was too hot. Nah, oke. It was too hot in that store. Panas sekali di dalam toko ini. Jadi ada komunikasinya, kira-kira seperti itu ya. Tetapi dia sebenarnya fungsinya bukanlah personal pronoun, tetapi impersonal. Nah, im itu kan artinya tidak. It will become easier to shop online. Akan lebih mudah untuk belanja secara online, apalagi dalam kondisi saat ini ya, karena ada COVID-19 ya. Jadi it pada contoh-contoh kalimat ini sebenarnya sama fungsinya seperti there di awal tadi, bahwasanya itu mewakili subjek ya, the existence of the subject, bahwasanya kalimat itu ada subjeknya. Karena syarat, sekali lagi saya ulangi ya, setiap kalimat bahasa Inggris itu harus ada subjek dan verbs. Oke. Sekarang kita lihat perbandingannya. Yang menggunakan impersonal it ya, impersonal subject, yang personal pronoun, personal subject sebenarnya. Seperti ini, it was too late to go. Sudah telat nih untuk pergi. Jadi it ini tidak bermakna sebenarnya. Begitu juga dengan ini, it became quite chilly ya. It became quite chilly ya. Jadi kondisinya agak semakin dingin kalau nggak salah. Was it as humid last summer as it is this summer? Ya. Apakah musim panas lalu itu selembab dengan musim summer saat ini? Jadi it ini cuma seperti lagi saya ulangi bahwa ini bahwasanya mewakili subjek saja, tapi tidak bermakna. Nah, beda dengan personal pronoun, dia memang mewakili, menggantikan sesuatu. Seperti ini, the house burned down. It burned down. It ini sama dengan house. Jadi house ini digantikan oleh it. It burned down. Makanya disebut dengan personal pronoun. Oke. Contoh kedua, this essay is hard to understand. Oke. Essay ini sulit untuk dipahami. Kalau kita pakai kata ganti, it is hard to understand. Nah, berarti ini menggantikan ini. Oke. Contoh terakhir, the struggle for peace never ends. What never ends? The struggle for peace. Nah, kalau kita gunakan pronoun, ya, personal pronoun, kita ganti saja dengan it. It never ends. Itu tidak pernah berakhir. Apakah itu? Struggle for peace, ya. Oke. Nah, kira-kira begitulah ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dilihat ya,
perbandingannya ya, yang mana sebenarnya impersonal subject, yang mana sebenarnya personal pronoun. Oke, saya rasa sampai di sini dulu video kali ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kurang jelas karena memang masih agak tidak familiar ya menggunakan aplikasi ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti videonya akan lebih baik lagi. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan videonya ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.